Selamat malam teman-teman. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Oke, ini udah Malam, lumayan Pak. ramai ya. Udah lumayan ramai ya malam ini, jadi saya mungkin mulai aja dulu ya. Sebelum kita mulai, seperti Malam, biasa, ya. Ini saya copy lagi di chat room, tolong dibaca. Nanti kita sama-sama ada sesi doa ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, itu saya udah barusan saya masukin di chat room. Silakan mungkin kita mulai dengan ya, kita mulai dengan sesi berdoa ya, teman-teman. Ya. Baik, Pak. Oke. Waktu untuk berdoa mungkin nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 30 detik gitu ya, sampai 1 menit ya. Oke. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa seperti saya sampaikan tadi, termasuk berdoa untuk program kita supaya bisa lancar-lancar aja dan kita bisa mendedikasikan ini untuk almarhumah ya, seperti yang ide awalnya ya. Oke. Ya, kita mulai berdoa ya. Oke. Berdoa mulai. Doa selesai. Cyber security. Oke. Ini expertnya di mute dulu ya semua ya, teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan malam ini kita ramai juga ya, karena sesinya udah mau terakhir-terakhir nih untuk di IT Fundamentals ya. Oke, saya langsung aja ke materi ya. Nah ini, kita kemarin terakhir di modul 3 unit 2, seingat saya. Sebentar saya cek ulang ya. Modul 3 unit 2. Bentar. Soalnya unit 1 kita udah bahas ya. Sistem komponen sudah bahas. Nah, ini kita masuk di sesi ke-6 ya. Materi kita adalah ini ya. Modul 3 jadi modul 3 unit 3 using peripheral devices. Oke, kita mulai dengan objectives. Beberapa objektif di sini. Tujuan utama kita mempelajari modul ini adalah use plug and play to install devices and understand the use of device drivers. Kemudian describe different display technologies and install and configure a PC display. Kemudian install and configure multimedia devices such as sound cards, speakers, microphones, and webcams. Kemudian describe the features and capabilities of different types of printers and their associated interfaces. Kemudian terakhir itu install and configure as printers and scanners. Nah ini, jadi kalau di Windows 7 dulu ya, plug and play-nya masih agak kurang. Plug and play itu maksudnya kalau kita colok sesuatu, misalnya contoh USB atau printer, dia otomatis akan menginstal drivernya. Ya. Nah, driver itu disebut dengan device driver. Biasanya itu adalah software yang menjembatani koneksi antara hardware dan sistem operasi. Nah, ini namanya plug and play. Jadi, kalau di bahasa Indonesia kan lucu juga nih ya. Plug and play itu tusuk dan main ya. Pasang dan main ya. Oke. Nah, by the way, untuk pertanyaan nanti aja ya di sesi terakhir ya. Pas mau terakhir baru saya kasih waktu untuk tanya jawab.
Oke, kemudian jadi plug and play installation. Windows locates and install a device driver automatically on connection. Jadi begitu kita colok, dia akan otomatis mencari dan menginstalasi device driver, ya, yang yaitu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk menjembatani koneksi antara hardware dan sistem operasi. Nah, ini kemudian ada namanya hot swappable devices do not require a system to restart to connect or disconnect. Jadi ada namanya hot swappable devices, seperti misalnya printer atau USB. Jadi nggak perlu harus restart pada saat kita connect atau disconnect. Ya. Nah, kemudian ada juga manual driver installation, di mana kalau manual ini biasanya hardware-hardware yang lama yang tidak disupport, itu harus kita manually install drivernya. Jadi kita harus locate driver setup program from vendor's website. Ya, kita biasanya harus install manual, kemudian kita jalankan. Nah, kemudian ini contoh devices and printers. Jadi devices kan banyak ya. Ada display adapter, ya, ada printer, ya, ada scanner, ada mouse, ya. Kemudian biasanya ada post installation configuration, di mana di sini kita melakukan instalasi konfigurasi setelah kita instalasi drivernya. Kemudian ada beberapa devices, kita tinggal masuk ke settings, ya, settings, kemudian devices. Di situ kita bisa lihat devices kita seperti printer, mouse, kemudian ada scanner, ya, dan beberapa yang lain. Oke. Nah, kemudian untuk menghapus ya tinggal kita masuk aja ke device manager, kemudian kita pilih, kita locate. Misalnya contoh keyboard di sini ada Logitech HID compliant keyboard. Ini kita bisa uninstall device. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus remove atau uninstall? Biasanya kadang-kadang karena ada bentrok atau mungkin ada yang tidak cocok. Jadi banyak alasan sih sebenarnya kenapa kita menghapus dan menguninstall device driver. Ya, jadi teman-teman tolong mute dulu ya mikrofonnya. Nanti saya akan kasih sesi tanya jawab ya. Oke, kemudian jadi kita masuk ke device manager, di mana di sini adalah satu panel, di mana di situ kita bisa ketemu semua device driver yang ada. Ya, kita bisa uninstall, kita bisa disable, ya. Kemudian kita bisa menghapus uninstall drivernya, kemudian kita mesti cek juga device properties-nya, kita klik kanan, properties, kemudian kita lihat, kita juga bisa scan for undetected devices. Kadang-kadang ada devices yang tidak terdeteksi, kita bisa scan ulang. Ya. Oke. Nah, kemudian, bentar. Nah, ada juga yang IP-based peripheral embed configuration. Jadi kayak model TP-Link, misalnya kita ada TP-Link access point atau wireless access point ya atau router, itu bisa konfigurasi via web ya. Kebanyakan sih via web ya. Jadi kita bisa connect, yang penting ada IP address, kita bisa connect kemudian kita konfigurasi. Nah, kemudian untuk display drive devices, contohnya di sini ada flat screen displays ya. Kemudian flat screen display ini memang yang paling baru ya, sekarang udah menghapus atau menghilangkan CRT monitor yang gendut gitu ya. Ya sekarang rata-rata udah pakai flat monitor ya, LCD ya. Ada LCD, ada OLED ya, vendornya macam-macam. Ada ViewSonic, Sony, Panasonic, Toshiba, Acer, Sanyo ya. Ada juga yang touchscreen, mendukung touchscreen. Kebanyakan touchscreen sih bisa di laptop, bisa di display monitor sendiri dia ya. Nah, kemudian kita juga ada external devices, peripheral seperti digital projector, ya saya rasa mereka sebut dengan istilah VGA projector ya. Biasa untuk presentasi ya. Use some same graphics interfaces as monitor. Jadi mirip-mirip dengan monitor Pak ya. Nah, kemudian ini di display settings-nya, di mana kita bisa memilih setting-setting seperti background, colors, lock screen, themes, font, start, taskbar. Ini kebetulan interface dari Windows 10 ya. Nah, lama lagi ada Windows 11 ya. Nah, ini kemudian screen resolution juga disetel, bisa resolusinya bisa sampai 1600. Misalnya di sini contohnya 1600 kali 900 ya recommended. Size of text-nya juga bisa diatur 100%, 125%, dan yang lain-lain ya. Bentar.
Ini ada yang nanya kok connecting. Ini mungkin gara-gara ini ya. Oh, connecting biasanya jaringan ya. Windows 11 secara resmi belum dirilis ya. Oktober rilisnya. Kalau Windows 11 yang ada itu kebanyakan mungkin sudah ada sih ya di versi-versi yang di pasaran ya. Tapi secara official dirilis sekitar bulan Oktober ya. Saya nggak terlalu hafal di kapan ininya rilisnya. Sebentar saya coba cek ya. Tapi ya saya nggak yakin ya Windows 11 ya. Emang Windows 11 udah keluar ya? Kayaknya belum deh ya. Upcoming ya, masih belum di ini kan, jadi belum resmi nih. Belum officialnya. Oh, sudah untuk tester saya udah ngetes sih. Kalau saya pribadi udah ngetes ya. Oke. Nah ini kenapa nih? Ada yang screen-nya ada yang dicoret-coret. Oke, kemudian kita masuk lagi ke ini ada nyoret-nyoret screen, kenapa nih? Ini dulu ya. Nah, kemudian installing and configuring monitors ya. Ini ada opsi-opsinya, bisa kita ini ya. Kita duplicate ya. Dual monitor ya, terutama dual monitor bisa duplikasi, kita extend. Artinya kalau kita punya monitor satu lagi, misalnya laptop ke monitor satu lagi, kita bisa extend ya. Kita bisa extend jadi masuk ke satu monitor yang lain ya. Atau project show on one screen only ya. Nah, kemudian selain itu untuk touchpad ya, ini juga bisa kita atur ya, kebanyakan untuk kalibrasi, pen and touch untuk gestur ya. Kemudian multimedia ya, misalnya di sini multimedia devices, ports and devices, ini biasanya kontrol untuk speaker, microphone ya, dan kemudian speaker configuration seperti stereo, surround sound. Nah, kemudian untuk microphone jack macam-macam ya, ada audio in, microphone input ping ya, biasanya ada warna-warna tertentu ya. Nah ini nggak perlu hafalin ya, karena ini nggak keluar di soal ujian nantinya. Nah kemudian selain itu juga ada audio settings ya. Di mana audio settings ini biasanya kontrol untuk masalah volumenya, sound effect-nya dan sebagainya. Oke, nah kemudian untuk webcam ini juga sama, ini juga device, berupa device yang untuk masukan ya, eksternal. Biasanya kalau laptop sih udah ada ya built-in ya, tapi kalau bagus sih sebenarnya harus ada external web camera ya. Ya ini biasanya untuk ya menggunakan HD quality ya. Nah kemudian printer, ini printer saya rasa udah pada tahu ya. Dan jenis-jenis printer tuh banyak ya, ada yang laser ya, ada inkjet, cartridge ya, grayscale, cyan, magenta, yellow, black, CMYK, color printing, vendornya macam-macam. HP yang paling lama sih memang HP, Epson, Canon, Xerox ya, Brother, Oki, Konica, ya, Ricoh, Samsung. Ya. Nah kemudian untuk installing and configuring printer biasanya paling simple sih sebenarnya. Kebanyakan sekarang udah USB or Bluetooth wireless connection ya. Jadi tinggal kita colok aja udah semua bisa diinstalasi oleh Windows. Kemudian kita bisa manage devices-nya dan printers-nya di bagian settings, kemudian devices. Nah ini bisa kelihatan di sini. Misalnya contoh kalau kita lagi printing, statusnya bisa kelihatan. Klik kanan aja di taskbar di bawah. Oke. Tolong chat-nya diberhentiin dulu ya. Pusing saya lihat ini ada yang nongol-nongol ini. Chat-nya ya, berhentiin dulu chat-nya, nanti kita chat ya. Nah, kemudian di sini ada di printer ini kita bisa lihat properties-nya. Di mana di properties-nya macam-macam, ada opsi misalnya general, ada bagian printing preferences seperti ukuran kertas ya, macam-macam di sininya. Termasuk juga source-nya, type-nya plain paper ya, size-nya bisa kita atur ya. Nah, kemudian selain itu juga ada peripherals, device dan peripherals seperti misalnya scanners, biasanya untuk melakukan scanning terhadap
misalnya ijazah atau dokumen dan sebagainya. Jadi macam-macam ya. Ini mirip sama fotokopi, flatbed form scanner sama sheet fed form scanner. Kalau sheet fed itu panjang ya. Kalau flatbed itu biasanya lebar dia. Nah, ini kita bisa scanning dokumen, kemudian hasilnya kita kebanyakan sih scanners itu dikoneksi dengan USB ya dan plug and play. Jadi kita nggak perlu install macam-macam ya, otomatis dia. Software application control scanner to an interface ya, ada yang namanya Twain, legacy maksudnya tuh versi lama ya. Legacy itu yang zaman-zaman dulu punya masih pakai Twain. Kebanyakan udah pakai Windows Image Acquisition atau WIA. Outputnya kita bisa simpan ke dalam bentuk JPEG, TIFF, PDF atau optical character recognition. Jadi macam-macam ya, hasil scanner tuh bisa, hasil scanning maksud saya bisa disimpan dengan berbagai bentuk ya atau format. Kemudian ada digital camera, saya rasa udah pada semua punya nih ya, portable camera using digital imaging technology. Nah, kemudian biasanya ada flash memory untuk menyimpan sebagai storage-nya. Kemudian dari digital camera seperti DSLR ya, itu juga kita bisa connect, kemudian kita bisa transfer image ke atau file-file ke PC dengan menggunakan USB port atau pakai memory card slot atau dengan menggunakan Wi-Fi. Oke. Nah, saya rasa itu aja yang di bagian ini. Di sini kita belajar tentang plug and play, di mana plug and play ini sebenarnya adalah sistematika atau satu teknologi yang digunakan oleh Windows atau sistem operasi atau komputer dengan otomatis mencari dan menginstalasi driver yang diperlukan sesuai dengan device yang terkoneksi. Ya, kemudian kita juga belajar tentang display teknologinya, how to configure, kemudian termasuk multimedia devices seperti sound card, speakers, microphone, webcams, termasuk beberapa jenis printer dan kemudian juga scanners. Oke. Nah, oke, itu aja sih ya, nggak terlalu banyak. Karena ini masih dasar sekali ya. Oke. Bentar. Saya sambung dulu ke next slide-nya di ini ya. Bentar, di 34 ya, 34 itu ya, using storage devices. Ya, using storage devices. Nah, ini. Kita coba lihat. Ini di module 3 unit 4 using storage devices. Di sini kita lihat objektifnya atau tujuan utama dari pembelajaran ini adalah atau modul ini adalah contrast volatile and non-volatile storage type. Describe the type of system memory modules used in PCs. Kemudian describe the types and features of hard disk drive, solid state drive, optical drive, and flash memory. Ya. Nah, ini adalah beberapa jenis sistem memory. Kebanyakan digunakan oleh ini ya, oleh komputer atau laptop ya. Ada yang namanya RAM, random access memory, biasanya digunakan untuk operasi ya, baca tulis di hard disk dan oleh sistem operasi. Kemudian ada yang namanya volatile storage. Volatile itu artinya gampang hilang. Jadi begitu komputer di reset, dimatiin, di restart kembali dia hilang ya. Vendornya macam-macam. Ini ya. Jadi RAM itu adalah volatile storage. Vendornya ada Kingston, Crucial, Corsair dan sebagainya. Nah, kemudian ada namanya dynamic RAM, DRAM ya bentuknya. Ini contoh sederhana sebelah kanan itu 168 pin di DIMM SDRAM ya. Kemudian synchronous DRAM atau SDRAM ya, 64-bit transfer per clock cycle. Kebanyakan modul packagingnya seperti DIMMs. DIMMs itu kepanjangan dari Dual Inline Memory Module. Oke. Kemudian ada namanya Small Outline DIMM atau SODIMM. Ya, kalau SODIMM itu biasanya kebanyakan pakai di laptop. Ya. Kalau yang DIMMs itu di PC biasa. Nah, ini zaman dulu tuh masih pakai ini nih, double data rate SDRAM DDR. Ini sorry, kalau laptop udah kebanyakan pakai ininya. Kalau yang DIMMs itu bisa kebanyakan sih laptop dan ini juga udah SODIMM sih sebenarnya paling banyak yang dipakai ya. Nanti Anda lihat dulu lah. Nah, kemudian untuk ininya DDR SDRAM itu ada
2 64-bit transfer per clock cycle. Subsequent iteration increase bus speed. Ya, kebanyakan sekarang udah pakai DDR 4 ya, 3 dan 4. Yang versi DDR2 tuh masih zaman dulu punya. Motherboard socket must match DDR version. Ya, Anda bisa menggunakan DIMM atau SODIMM modules with different pin position. Ya. Ini sebenarnya lebih ke arah packaging-nya aja sih ya, kalau SODIMM dan DIMM-nya. Nah, selain itu, selain storage tadi yang karena kan memori itu kan sebenarnya storage juga, tapi ada sifatnya tuh tidak permanen ya. Namanya volatile. Volatile itu tidak permanen ya. Kamera di-off-kan dulu ya, biar kita fokus ya. Kameranya tolong di-off-kan dulu. Nah, selain itu, kalau untuk storage kita ada hard drive ya, ini paling umum lah ya. Hard drive yang zaman sekarang itu masih ada sih ya, masih ada bentuknya seperti ini ya. Yang masih gede-gede ya. Jadi ada dua jenis sih, ada yang besar 2,5 inci ya, sama yang 3,5 kalau nggak salah yang gede itu ya, lupa saya ininya. Hard disk ya, HDD ya, is one type of fixed disk internal persistent storage. Jadi kalau namanya persistent itu sama dengan non volatile. Itu artinya storage itu tersimpan. Kalau kita nyimpan data nggak bakalan hilang kecuali kita hapus atau ada kejadian disaster ya, ada insiden baru terhapus dia. Ini biasanya magnetic platter ya, ada dua ukuran, yang untuk hard disk kecil biasanya untuk muat di laptop, sama ada hard disk gede untuk muat di PC. Nah, kapasitinya macam-macam ya. Ada yang 1 tera, ada yang 500 giga, ada yang 2 tera. Ya, saya di rumah ada 4 tera. Saya pasang di stackable disk ya. Jadi total saya punya ada 5 disk ya. Jadi total 20 tera ada di rumah ya. Performance-nya macam-macam, tergantung ya. Ada access time, ini pasti kalah lah sama SSD ya. Kalau yang paling baru kan rata-rata udah pakai SSD solid state ya. Vendornya macam-macam, kebanyakan yang terkenal Seagate, Western Digital, Maxtor, Hitachi, Fujitsu, Toshiba, dan Samsung. Ini masih relatif murah lah, tapi ya baca tulisnya agak sedikit lambat ya. Kalau dibandingkan dengan ini, dengan yang misalnya SSD ya. Nah, tapi ada yang cepat untuk server, biasanya ada kelas-kelasnya, ada yang kayak model Western Digital tuh ada yang warna, ada tipenya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau ya. Nah, biasanya yang paling mahal tuh untuk server. Oke. Ada yang hitam ya. Nah, kemudian untuk interfaces-nya, konektornya macam-macam ya, ada pakai serial SATA, dominates internal devices ya. Legacy drive use parallel ATA atau ATA ya. Jadi yang zaman-zaman dulu masih pakai yang pin-nya banyak itu, atau SCSI ya. External drive housed and enclosure can use a number of interfaces. Jadi ada beberapa ya. Standarnya ada pakai USB 2, USB 3, 3.1. Kemudian juga ada pakai Thunderbolt ya. Jadi tergantung konektor sih sebenarnya. Rata-rata sudah pakai, kalau untuk eksternal kita bisa pakai USB 3 atau 3.1. Chat room-nya kita kosongin dulu ya, jangan biar supaya saya bisa konsentrasi ya. Oke, nah ini yang keren sih sekarang ini nih. Ini udah pakai SATA juga nih ya, konektornya. Solid state disk drive atau solid state disk ya. Ya, disebut dengan non volatile flash memory. Non volatile itu sama dengan persistent atau menetap. Jadi kalau kita nyimpan file nggak bakalan hilang kecuali kita hapus atau kita kena virus atau ada kecelakaan tertentu lah. Lebih cepat, lebih ringan, lebih reliable ya dari sisi, karena ini bentuknya di dalamnya sebenarnya memori itu ya. Large flash memory caches are also used to supplement hard disk. Jadi kadang-kadang ada cache-nya yang flash memory ya yang digunakan untuk menambah kapasitas dari hard disk ya. Kemudian can be packaged as 2.4-inch drive with SATA connector atau pakai PCIe adapter atau M2 adapter card. Jadi bentuk dari SSD ini ada beberapa jenis. Ada SATA yang biasa agak lebar kayak model hard disk biasa, ada PCIe adapter yang kayak model memori, kemudian ada M.2 adapter itu juga kayak memori ya. Nanti masing-masing Anda bisa lihatlah di Google aja ya. Banyak kok apa itu PCIe adapter atau apa itu M2 adapter ya. Kalau baca-baca juga Google banyak kayak bisa di googling ya.
Nah, selain itu juga ada optical disk, ya, disk drives. Ya, ini dulu zaman-zaman awal saya belajar komputer ada CD, compact disk, ada DVD, ada Blu-ray, tapi umurnya nggak panjang ya ini ya. Nah, kemudian ini masih zaman-zaman dulu pakai ini ya, optical drive unitnya. Ini pakai 5,25 inci. Ya, SATA interface, ada juga USB, bisa connect ke komputer. Ini bisa read, record, rewrite speed ya. Jadi bisa speednya berbagai jenis ya. Nah, ini kayaknya agak susah dah sekarang ya mau nyari disk seperti ini ya. Eksternal sih banyak dijual di pasaran. Nah, kemudian ada yang namanya removable flash drive, flash memory devices. Ini biasanya kita bisa beli ya, bentuknya kayak model flash disk ya, USB gitu ya. Jadi ada memory card ya, jadi ada readernya juga. Jadi ini disebut dengan memory card reader ya. Jadi kayak modeling sini nih dia bisa menerima beberapa jenis ini ya, kartu ya, flash memory. USB rata-rata sampai 256 gigabit ya. Kemudian memory card macam-macam, ada pakai secure digital atau SD atau compact flash ya. Rata-rata 128 sampai 2 tera ya. Ada juga multi format memory card readers yang ya, kayak gini nih, multi format yang bisa membaca berbagai jenis kartu ya. Oke, saya rasa itu aja di review di sini. Kita lihat volatile, non volatile. Jadi ingat kalau volatile itu adalah storage yang bisa menyimpan data atau informasi, tapi sifatnya tidak permanen. Begitu kita restart atau kita matikan komputer, datanya hilang atau informasinya hilang. Kalau non volatile artinya menetap. Jadi kalau kita simpan, kemudian kita restart, kita masih bisa dapat datanya lagi. Contohnya hard disk, solid state, SSD, dan flash disk ya. Nah, describe the type of system memory modules. Ada beberapa SODIMM, DIMM ya. Kemudian ada beberapa jenis yang lain tadi dijelaskan. Kemudian describe the type of features of hard drive, solid state, optical drive, and flash memory. Nah, saran saya kalau untuk yang hard disk sama solid state, kalau Anda punya laptop atau komputer desktop, ya, saran saya untuk C-nya, untuk sistem operasi, Anda gunakan SSD, solid state drive, atau solid state disk. Kenapa? Karena OS itu kalau loading bisa cepat. Nah, untuk data, Anda bisa pakai, misalnya jadi 2 hard disk ya, satu untuk sistem operasi, satu untuk data. Nah, kalau untuk data, Anda bisa pakai hard disk biasa. Karena hard disk kalau SSD kan mahal. Jadi kalau misalnya contoh 2 tera aja udah sama dengan kita bisa beli 4 tera hard disk biasa. Jadi sangat disarankan C-nya atau yang sistem operasi itu pakai SSD, D-nya untuk data itu pakai hard disk biasa. Kalau kecuali kalau ada duit lebih ya bisa dua-duanya, jadi C-nya pakai SSD, D-nya juga pakai SSD. Gitu, ya. Yang nanya tolong ditahan dulu ya. Nanti jangan ditanya nanya di chat room, bingung saya kebanyakan yang nanya nanti. Oke. Yang baru-baru join tolong ikutin aturannya ya, jangan chatting-chatting sementara. Saya juga bingung ya, masih sambil jelasin ada pop-up gitu, ganggu banget. Oke ya, nanti saya akan kasih waktu untuk ini kok diskusi. Oke, kemudian saya lanjut juga ke next-nya adalah di Module 3 Unit 5. Tadi Unit 4 ya, Module 3 Unit 5 Using File Systems. Nah, di objectives di sini tujuan utama kita mempelajari modul ini adalah describe the properties of file systems and select the appropriate file system for a given OS and usage. Kemudian use a file manager to create, open, move, copy, or delete files and folders or directories, and use search tools and view options to locate files quickly. Sebentar, fitur chat matinya di mana ya? Sebentar. Bagian security ya. Oh ya, oke, sudah. Chatnya saya matiin dulu. Oke, nah di sini ada tentang managing the file system. Nah, file system itu digunakan oleh sistem operasi untuk menulisi storage, ya. Nah, kemudian ini biasanya storage kan kita bisa physical disk, ya, and drives. Nah, kemudian biasanya kalau kita mau menyimpan sesuatu ke dalam hard disk, itu kita mesti buat partisinya dulu, ya.
biasanya kita menggunakan tool seperti fdisk atau diskpart, ya, di mana kita bisa membuat hard disk partition. Ya. Hard disk partition ini divide into logical separate storage areas, and each partition can have different file system and must be at least one partition. Ya, kemudian ada active system partition juga, ya. Nah ini, jadi kita bisa ganti-ganti partisinya, ya. Nah nanti di sini kalau untuk di Windows itu drive-nya mulai dari C. Kebanyakan C, D, E, ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya contoh ada hard disk tambahan, dia akan jadi drive letternya kita bisa setel, ya. Kita bisa bikin E, bisa bikin X, bisa bikin I, ya, tergantung, ya. Nanti otomatis dialokasikan oleh Windows. Ya, jadi ada logical partition, optical drive, and other removable drives can be assigned separate drive letter. Jadi kita bisa assign drive letternya, misalnya mulai biasa sih kalau boot drive itu C, ya. Sisanya nanti ada D, E, F, G, I, X, dan sebagainya. Jadi kita bisa setel sendiri, ya. Nah, kemudian file system. Apa yang dimaksud dengan file system? File system ini sebenarnya digunakan oleh sistem operasi untuk menghandle masalah compatibility, tergantung sistem operasinya, ya. And partition must be formatted with file system before OS can use it. Jadi maksudnya jadi kalau kita ada hard disk baru, kita bikin partisi dulu, dari partisi tadi baru kita format supaya ada file sistemnya supaya OS bisa menggunakannya. Nah, untuk Windows itu ada FAT, File Allocation Table, yang paling baru sih terakhir-terakhir ini udah pakai FAT32, ya. Atau FAT aja, FAT atau FAT32 kalau salah. Kayak model kita flash disk, ya, kita format itu akan keluar FAT atau FAT32. Kita bisa pilih, ya. Atau kita bisa menggunakan NTFS, New Technology File System. Nah, kalau untuk Windows sekarang udah rata-rata udah pakai NTFS, nggak bisa lagi FAT atau FAT32. Kalau optical drive itu file sistemnya Universal Disk Format atau UDF atau ISO 9660 atau CDFS. Nah, kemudian untuk Linux itu ada, dan Mac itu bisa ada beberapa. Ada Razer File System, ext3, ya, ext4, ya. Kemudian kalau untuk Mac itu pakai HFS Plus, disebut dengan Hierarchical File System, ya, and Apple File System, ya. Jadi kalau ingat aja, ini ada pertanyaan nanti tuh, Linux itu pakai apa, Mac itu pakai apa? Tapi Linux rata-rata pakai ext3, ya, Extended File System 3 and Extended File System 4. Kalau Windows rata-rata NTFS. Nah, kemudian untuk file system features, ya, di sini ada misalnya contoh NTFS. NTFS itu mensupport compression, ya. Contohnya sini bisa lihat, ya, NTFS HFS Plus yang digunakan sama Mac itu mensupport kompresi. Nah, kemudian enkripsi disupport sama NTFS. Disupport juga permission, disupport juga oleh NTFS dan HFS Plus. ext4 juga mensupport encryption, permission, dan journaling. Nah, journaling itu ada satu mekanisme tersendiri di sistem operasi supaya nanti hasil filenya itu dengan mudah bisa diindeks dan sebagainya. Jadi ada transaction file system dan sebagainya. Ya, nanti Anda bisa baca-baca apa yang dimaksud dengan journaling, ya. Kemudian ada limitasi, misalnya contoh limitation-nya maksimal berapa giga atau berapa tera atau berapa, ya, di sini kan ada tulisannya di sini. FAT NTFS itu dia bisa support sampai 16 hexabyte, ya, EB, ya. Kalau untuk ext4 itu bisa sampai 16 juga. Kalau HFS Plus bisa sampai 8 hexabyte, ya. Nah, kemudian ada naming rules juga. Ada yang bisa semua, ada yang nggak bisa semua, ya. Nah, kemudian setelah Anda partisi, Anda format, baru kemudian Anda bikin folder, ya, di mana Anda mengorganisasikan file-file, ya, bisa berupa folder yang berupa isinya file executable semua atau dokumen, ya. Create distinct logical areas with different security privileges. Nah, ini bisa diatur, ya. Beberapa jenis sistem operasi itu bisa diatur supaya kita bisa menyimpan file itu lebih secure, ya. Memisahkan antara OS dan application. Misalnya contoh kalau itu saya bisa bikin 2 partisi, satu hard disk, 2 partisi, satu untuk sistem operasi, satu untuk aplikasi atau untuk data. Atau saya pakai 2 disk, ya, C nanti sama D. Nah, ini juga bisa dipisahin. Saran saya sih kalau ini kebanyakan nyimpan file itu di D aja, ya, jangan simpan di C, jangan semuanya di C. Ya, kalau bisa dipecah partisinya jadi C dan D. D untuk data, C untuk yang boot system atau COS-nya, ya.
Nah, kemudian subfolder macam-macam ya, C Windows, Windows 32 ya. Anda bisa lihat di sini kalau Anda udah pakai Windows-nya. Windows itu banyak sih ininya ya. Halo, tolong di mute ya. Halo. Nah, sebentar, saya coba atur security-nya juga. Oke. The system root containing drivers, logs, add-in application. Jadi kalau Anda bongkar Windows itu sebenarnya isinya tuh strukturnya banyak-banyak sekali. Ya, ada subfolder-subfoldernya. Ya, ada sistem 32 yang biasanya aplikasi, utility dan sebagainya. Kemudian selain di Windows sistem 32, sistem root namanya. C Windows itu sistem root. Kemudian di situ ada program files di mana program files itu berisi subfolder untuk aplikasi yang terinstall dan users di mana di sini berisi profile setting and data ya. Nah, kemudian kalau untuk Linux macam-macam, ada folder ya, is Windows specific terminology. Kalau di Linux itu namanya directories ya. Kalau folder itu Windows ya, terminologinya apa? Istilah di Windows. Kalau di Linux itu namanya directories ya. Kalau di Windows di Linux itu slash itu adalah root folder ya. Jadi nggak ada C, nggak ada D ya. Ya, kemudian no drives different storage devices are mounted within the root file system. Jadi kalau drive itu tidak ada di Linux, yang ada itu dia anggap itu directory itu adalah misalnya contoh SDA itu sebenarnya storage ya. Jadi cara penamaan atau terminologi dari Linux itu beda sama Windows. Nah, ini contoh sederhana file explorer ya, di mana Anda bisa mengeksplor Windows dari mulai desktop dan sebagainya. Dan ada beberapa opsi di sini, ada OneDrive, user account, PC dan sebagainya. Termasuk profile dan library, Anda bisa masuk ke documents ya, pictures, profile ya. Kemudian kita bisa create folder dengan nama yang panjang, maksimal 260 karakter, tapi tidak boleh ada karakter-karakter yang seperti ini. Kemudian case aware but no sensitive case. Jadi di Windows itu nggak ada huruf besar, huruf kecil, sama aja ya. Kemudian file, saya rasa udah pada tahu ya. Jadi ada binary file, ada text file, ada document, dan beberapa yang lain. Dan biasanya file itu ditentukan dengan ekstensi. Misalnya ada .doc, itu docx itu adalah misalnya adalah Word ya, atau XLS ya, itu adalah Excel dan beberapa yang lain ya. Nah, termasuk kita buka file ya seperti biasa, saya rasa ini udah pada tahu lah ya. Dan kemudian ada opsi-opsi seperti di Explorer ini ada opsi misalnya kita bisa show hide extension, show hide system file, dan beberapa yang lain. Ini kita dengan mudahnya kita bisa ganti-ganti ya. Ini mirip dengan yang ada di Windows XP sih ya, zaman dulu ya. Ini sebenarnya tergantung preference atau kesukaan masing-masing orang ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengcopy file dari satu folder ke folder lain, dari satu disk ke disk yang lain, kita bisa rename, kita bisa timpa dia. Ya, kalau ada ini ada yang sama, dia akan nanya nih, destination already has file name c.png. Nah, apakah kita mau replace atau kita skip atau kita compare dulu ya. Nah, itu. Kalau untuk ngopi file-file gede nanti saya tunjukin ada satu tool yang saya suka gunakan ya. Nah, termasuk juga menghapus. Nah, menghapus ini kalau kita hapus biasa dia akan masuk ke dalam satu tempat yang namanya recycle bin ya, tong sampah. Dan biasanya kalau di recycle bin itu kita bisa hapus secara permanen atau kita bisa balikin kembali. Nah, itu gunanya recycle bin. Makanya recycle bin itu kan kalau kita hapus dia masuk situ, terus kita bisa klik kanan, kita mau benar-benar hapus atau kita restore. Ya, kalau restore berarti balikin ya. Kita akan undelete lah istilahnya. Nah, kemudian kita bisa kalau mau hapus secara permanen tekan shift aja, shift delete lalu kita pilih filenya. Kita pilih filenya lalu kita tekan shift ya, lalu kita tekan delete ya. Nah, ini. Jadi kalau untuk yang sudah shift atau shift plus delete ini potensi buat recovery-nya ada, tapi harus pakai tool tertentu, pakai tool di luar Windows ya. Nah, kalau kita ngapus pakai ke recycle bin, potensi untuk recovery-nya lebih besar. Ya. No recycling for flash drive or network share. Jadi kalau kita ngapus file dari network share atau di flash disk itu nggak bisa di recover kecuali kita menggunakan tool seperti Photorec atau test disk. Ya. Jadi banyak sih sebenarnya tool yang bisa digunakan untuk merecovery file-file yang terhapus. Ya.
Nah, termasuk kalau kita memilih beberapa file, folder, kita bisa tekan shift aja ya, shift klik atau apa. Nanti kita bisa kombinasikan lagi. Nah, kemudian atribut dari file. File itu ada beberapa atribut. Misalnya contoh read only ya, untuk membuat file itu tidak bisa dirubah. Ya. Kemudian hidden yang tersembunyi. Sistem itu ini hanya bisa digunakan oleh si admin, tidak bisa digunakan oleh user biasa. Kemudian ada archive, di mana ini file ini menentukan file yang sudah berubah pada saat backup terakhir. Ya. Jadi ada beberapa atribut yang kita bisa manipulasi, tapi kita sendiri harus menjadi admin atau super user. Sama di Linux dan Windows juga bisa. Ya. Tapi yang penting permission-nya dari kita, hak kita itu tinggi, supaya kita bisa melakukan perubahan. Salah satu yang bisa merubah adalah pasti administrator atau root kalau di Linux. Kalau di Windows itu user biasa itu tidak bisa merubah kecuali kalau dia bikin file sendiri. Misalnya contoh saya buat file namanya A. A itu bisa saya ubah ya atributnya. Kalau orang lain yang bikin kita nggak bisa merubah. Ya. Nah ini di sini ada properties ya di mana kita bisa menggunakan properties ini untuk melihat informasi mengenai file tertentu. Misalnya jenisnya, lokasinya, ukuran filenya, ukuran file di disk, ya, kemudian berapa folder, ya. Oke, ya. Ini wisata Lolo ya. Kenapa nih? Ada kesalahan ya ketik-ketiknya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk ngelihat folder and file permission, kita bisa klik kanan aja satu dokumen atau satu file, kemudian ada satu folder, kita klik kanan, lalu masuk properties. Di situ ada informasi mengenai group atau usernames yang dimana ini biasanya kita setel permission atau hak untuk aksesnya. Kita bisa buat si A, si B, si C itu bisa akses, bisa hapus, bisa modify aja atau cuma read Anda atau full control. Ya. Jadi ini sebenarnya mengatur akses dari orang lain. Kalau kita punya komputer sendiri ya kita nggak perlu ngatur-ngatur ya. Kecuali ini kalau Anda menggunakan komputer kantor atau menggunakan server. Ya. Nah, untuk menggunakan untuk men-search atau mencari file, Anda bisa menggunakan instant search yang ada di Windows atau menggunakan Cortana atau menggunakan ya klik aja start, Anda bisa ketik aja nama file ya, otomatis dia akan cari ya. Nah, kemudian Anda bisa pakai file explorer untuk nyari apa istilahnya? Untuk mencari file tertentu. Dengan mudahnya ini Anda tinggal klik aja explorer, kemudian kita ketik aja di sebelah kanan ya. Ada ini ya, kita tinggal di Windows itu kita ketik aja nama file, dia akan otomatis cari sendiri ya. Nah, kemudian juga ada view, group, and filter option di mana ini bisa digunakan untuk mengatur detail view-nya ya berupa kolom ya, group ya, filter sama arrange by. Kita bisa sortir dia berdasarkan misalnya jenis file atau ukuran atau tanggal terakhir dan sebagainya. Ya, nah termasuk juga file type-nya. Kalau file type and extension-nya, jadi setiap file itu disimpan dalam bentuk dalam format nama file sama titik extension filenya. Nah dari extension file kita bisa tahu bahwa atau sistem operasi bisa tahu apakah ini teks, apakah itu rich text atau open document atau doc, docx atau Microsoft Word dan beberapa yang lain. Jadi ada beberapa jenis. Kalau bingung Anda bisa search ya pakai apa bukanya. Misalnya Excel pakai apa nama filenya XLS, XLSX ya. Untuk PowerPoint, PPT atau PPTX, kalau portable document format dari Adobe bisa itu pakai PDF ya. Oke, kemudian beberapa jenis image ada JPEG, GIF, TIFF, PNG. Nah, ini paling banyak sekarang kalau untuk kecil-kecil itu PNG ya. PNG itu portable network graphic. Termasuk juga BMP, Windows Only Lossless Format. Jadi bentuk-bentuk file juga untuk gambar itu bermacam-macam. Kebanyakan sih JPEG sama PNG. Ya. Nah, video juga banyak, ya. MPEG, MP4, FLV, WMF, AVI, ya. Itu masih bisa digunakan. Ya. Audio bisa MP3, AAC, M4A, kemudian FLAC atau WAV. Ya. Executable file bisa executable file, XE, MSI. Ini MSI ini Windows Installer ya. App atau BAT, CMD, VBS dan sebagainya. Ini adalah beberapa jenis ya, seperti ada PS1 itu adalah PowerShell, kalau JS itu JavaScript, VBS itu VBScript ya. Dan compression format ada zip, tar, rar, 7-zip ya. 7-zip ya. GZ, ISO,
VHD, VMDK, ini biasanya kalau kita pakai virtual machine ya, sama DMG. Ya, oke. Jadi Anda juga harus tahu ya jenis-jenis compression format, executable file, audio file, video file, dan image file. Ya. Jadi dari extension file. Ya. Oke, nah di sini kita udah mau pelajari tentang properties of file system and select the appropriate file system for a given OS and usage. Kemudian use file manager to create, open, move, copy, and delete files and folder directories. Sama use search tool and view option to locate files quickly. Oke. Ya, nanti ini sederhana aja ya, nggak banyak aneh-aneh ya di sini ya. Oke, nah saya pingin ini kamera bisa di-off-kan aja dulu ya, teman-teman ya. Jadi biar aman ya. Nah, saya tuh ada tool ya yang kameranya di-off-kan aja biar nggak ini ya ganggu yang lain. Oke, saya tuh ada tool. Dulu tuh saya suka bikin suka ngopi-ngopi file yang gede, yang misalnya sampai giga-giga. Nah, itu ada satu tool, mungkin saya bisa tunjukin ya. Namanya nah ini. Jadi ada satu tool yang mungkin Anda bisa gunakan kalau Anda ngopi file gede-gede. Nah, ini Anda pakai Teracopy. Nah, ini. Nah, Teracopy ini keren nih kalau kita mau apa? Ini sebenarnya apa yang penting kompatibel sama Windows ya dari versi 7 sampai sekarang ya. Ini sebenarnya tool di luar Windows ya. Dan saya sarankan kalau memang nggak terlalu tahu ya Anda boleh coba-coba lah ya. Ini enaknya gini nih, kalau Anda punya file yang misalnya ukurannya gede sampai giga-giga. Kalau mau ngopi dari satu hard disk ke hard disk lain atau dari hard disk ke SSD atau dari hard disk ke flash disk, nah Anda bisa pakai ini Teracopy ya. Karena cepat sekali dia ya. Nah, kemudian kalau bingung dengan file extension-nya apa nih, mau bukanya pakai apa, nah Anda bisa masuk ke file txt ya. Ini ada namanya file ext, the file extension source. Misalnya contoh Anda bingung nih ya, Anda choose file, misalnya saya ada folder file, misalnya contoh di sini nih misalnya kayak gini nih, saya ada file ya. Nah, ini nih. Hunting. Dia kan kasih tahu namanya. Oh, ini file infonya, ini image file. Ini MIME type-nya image, JPEG, ya ukurannya seperti ini ya. Nah, kemudian Anda bisa view another file, misalnya contoh saya ada apa ya? Nah, pokoknya ada file tertentu lah ya yang Anda pingin itu Anda bisa buka, nanti dikasih tahu. Jadi Anda nggak perlu pusing ya, bukanya pakai apa, bisa langsung ketahuan. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin saya masih ada waktu sedikit, saya sambung aja dulu. Ini modul 4, unit 1. Jadi modul 4, unit 1, networking konsep. Nah, ini akan kita, sebenarnya sih dasar aja. Nanti di network plus kita akan bahas lagi lebih detail tentang networking. Ini di sini objektifnya, describe the component function of computer networks, list of protocols and technologies used for addressing a computer network, on computer networks, kemudian connect a computer to a wired or wireless network, sama describe the uses of common application protocol. Nah, network component ya biasanya ada client server ya. Jadi ada kita punya laptop jadi client, server ya server sendiri ya. Kemudian untuk koneksi bisa pakai local area network di internal, di kantor misalnya atau di rumah. Kemudian ada yang namanya wide area network. Kalau kita connect ke luar dengan menggunakan modem atau internet itu disebut dengan wide area network. Tapi biasanya WAN itu sih biasanya nggak cuma internet ya. Internet itu dianggap sebagai public ya. Wide area network itu seperti kita connect dengan menggunakan apa ya koneksi yang berbeda. Contohnya pakai koneksi ADSL atau DSL ya pakai telepon ya. Nah itu bisa. Nah, kemudian untuk network media ada nodes atau disebut dengan host ya komputer kita ya, bisa laptop, bisa HP. Kemudian ada wired data connection ya, pasti kalau wired data connection harus ada kabel ya. Contohnya bisa pakai copper cabling, fiber optic atau Ethernet. Ya, yang ada di kantor biasa Ethernet ya, atau kita menggunakan WiFi ya.
Dan kemudian wide area network link-nya macam-macam. Ada pakai cellular radio, kalau kita pakai GSM itu wide area network, itu point-to-point radio, fiber optic cabling, atau satellite. Ya. Nah, kemudian itu yang koneksinya. Jadi ada WAN, ada LAN, ada client server. Nah, kemudian addressing. Nah, addressing and protocols. Ya. Standards and protocol provide format for computer to exchange data over the internet, packets and frames. Ya. Frames and packets. Jadi ada standarisasi ya untuk protokol. And addresses to identify interfaces. Ya. Kemudian network frames and packets have headers and payload. Jadi setiap frame itu ada paket dan ada headernya, di mana biasanya digunakan untuk mengidentifikasi paket itu atau frame itu sendiri. Kemudian network media standard include Ethernet, cable links, and Wi-Fi. Jadi biasanya kita ada koneksi pakai kabel dalam bentuk Ethernet, cable, ya, kemudian ada Wi-Fi. Kebanyakan sih sekarang udah pakai Wi-Fi ya, wireless ya. Wireless fidelity, kemudian most local networks and internet use TCP and IP addressing. Jadi untuk network dan internet kita menggunakan TCP/IP ya, transport control protocol dan internet protocol untuk addressing-nya. Jadi addressing itu udah kayak model alamat ya. Alamat itu digunakan untuk supaya bisa koneksi ya. Nah, kemudian kita menggunakan TCP/IP ya, transmission control protocol dan internet protocol, di mana dia ini digunakan untuk komunikasi ya. Packet transmission versus circuit-based network. Ya, di sini ada communication broken into small packets, multiple path between network nodes. Router choose best available path. Lost or damaged packet can be resent. Ya, jadi ada transmisi. Jadi TCP ini dikenal dengan istilah connection oriented protocol. Karena apa? Dia itu bisa memberitahukan kita apakah kita punya paket itu sampai ke tujuan atau tidak. Lain dengan UDP ya. UDP itu lawannya TCP itu UDP. UDP itu dia connectionless oriented. Jadi dia begitu ngirim ya masa bodoh dia nggak tahu apa-apa. Ya, kalau mau yang bagus, yang reliable ya pakai TCP ya. Kayak model kita ngirim paket dan kita bisa tracing itu TCP. Kalau UDP itu udah kirim ya kita nggak bisa tracing. Nah, ini contoh. Jadi kalau untuk belajar networking, Anda harus paham nih TCP/IP protocol suite ya. Di mana di masing-masing ini ada 4 layer, mulai dari link, network interface, internet, transport sama application. Di layer bawah itu ada internet, Wi-Fi, kemudian ada point-to-point protocol, point-to-point tunneling protocol, layer 2 tunneling protocol. Kemudian di tengah-tengah ada ARP, address resolution protocol, ada SMP ya. Ada IP, kemudian di atas untuk transport ada TCP, UDP, ya. Ya. Seperti saya katakan tadi, TCP itu reliable, sedangkan UDP itu unreliable, nggak bisa diandalkan ya. Ya, tapi UDP digunakan ya, masih digunakan misalnya untuk DNS, ya, UDP port 53 atau beberapa yang lain ya, seperti SNMP ya. Nah, untuk di application layer kita banyak nih, ada DHCP, DNS dan beberapa yang lain. Nah, tolong ini baca-baca nanti ya. Nanti saya kasih ada semacam summary ya. Kemudian di situ ada ini disummary-kan ya. Ini yang tadi sebenarnya ini adalah penjelasan yang dari ini ya. Jadi ada link or network interface layer di atas ini, internet layer, kemudian ada transport layer dan application layer. Ya. Nah untuk IP kita ada beberapa atribut di sini. Contohnya ada source ya, asal, destination tujuan, protokol ya, apakah UDP atau TCP, checksum sama TTL ya, yang biasanya digunakan untuk untuk melihat bagaimana seberapa lama paket itu menyampe ke satu target tertentu ya. Nah, ini tolong nanti baca-baca juga tentang IP. Nah, kemudian untuk addressing kita masih kebanyakan pakai IP version 4 ya. Di mana sebenarnya sih udah ada IP version 6 tapi yaitu 128 bit ya. Kalau IP version 4 itu 32 bit. Ya, masalahnya adalah mungkin ada yang nanya kenapa pakai versi 6 misalnya. Karena itu sebenarnya di IP version 6 ini IPv6 itu disiapkan untuk membuat kita itu bisa terkoneksi dan jumlah address itu tidak terbatas ya. Bandingkan dengan yang 32 bit terbatas banget ya. Nah, nanti Anda bisa baca-baca lagi nanti di bagian Network Plus, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6. Yang jelas IPv6 itu lebih bagus daripada IP version 4 ya, tapi masalahnya adalah ya implementasi dari IPv6 itu masih kurang ya.
belum banyak. Memang sih sistem operasi devices itu udah support 128 bit IPv6, tapi implementasi secara global belum banyak. Nah, termasuk nanti ada hitungan-hitungan untuk address ya. Contohnya di network address misalnya contoh nih 172.30.15.12. Nah, itu harus dibatasin juga dengan yang namanya network ID ya. Di mana network ID itu biasanya disetel, misalnya contoh kalau host ID-nya misalnya kalau di sini kan misalnya 172.30.15 itu adalah network ID, sedangkan 12 adalah host ID. Nah, kayak gitu ya. Nanti Anda akan lebih jelas kalau Anda udah masuk ke bagian network plus ya, di mana Anda akan lebih jelas tentang apa itu IP, apa itu subnet mask ya. Jadi subnet mask itu sebenarnya digunakan untuk mengidentifikasi network portion ya, bagian network dari IP address ya. Nah, itu nanti dijelaskan lebih rinci di bagian network plus. Ini sementara untuk perkenalan aja. Kemudian di situ ada untuk paket delivery and forwarding kita ada IP addressing ya. Ada MAC ya, MAC itu kepanjangan dari Media Access Control. Ini hardware address-nya ya. Kemudian ada yang menghandle masalah translasi antara IP to MAC, MAC to IP namanya ARP, Address Resolution Protocol. Untuk kembali ini ya, dari MAC ke IP itu disebut dengan reverse ARP ya. Kemudian ada routing, biasanya digunakan untuk mengirimkan satu paket tertentu ke destinasi tertentu. Nah, kita menggunakan router. Router itu digunakan kayak model kantor pos lah. Kita mau ngirim ke satu negara, kantor pos itu akan menentukan kemana ini disampaikan. Nah, itu bentuk itu pengiriman paket itu disebut dengan istilah routing secara dasar ya. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya DNS. DNS ini sangat-sangat dipergunakan di internet ya. Karena DNS ini domain name system ini adalah sebenarnya penamaan ya. Jadi manusia itu lebih gampang ngingetin nama ketimbang IP address ya. Nah, jadi kita menggunakan nama yang lebih gampang digunakan, kemudian DNS ini akan melakukan mapping terhadap IP address ke satu nama atau nama ke IP address. Ya. Jadi ada dot itu adalah root namespace, kemudian ada top level domain ada .com, .edu, ya, edu.org, terus di bawahnya nanti ada ya register domain ya. TLD itu adalah top level domain. Jadi Microsoft ya, cisco.com, microsoft.com, comtia.org ya. Create host and subdomain within domain name. Jadi kita bisa bikin lagi host-hostnya ya di bawah Comtia, di bawah Microsoft, di bawah Cisco ya. Nah, ini nanti juga kita akan pelajari lebih detail atau lebih dalam di Network Plus. Nah, kemudian ada yang namanya hostname and fully qualified domain names ya, di mana hostname ini digunakan untuk mengalokasikan host ya. Kita bisa pakai 256 karakter untuk namanya ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan yang namanya FQDN atau fully qualified domain name. Misalnya contoh host A ya, host A dot misalnya microsoft.com. Nah, itu adalah bentuk dari FQDN ya. Karena itu FQDN itu adalah host name, misalnya client 1 titik domain name misalnya microsoft.com ya. Nah, ini contoh-contoh aja. Untuk ini kalau DNS itu ada query-nya. Biasanya kalau untuk DNS client supaya bisa connect ke misalnya comtia.org, dia akan melakukan query ke beberapa server ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga di materi networking yang lebih dalam nantinya ya. Tapi kalau di sini ini aturannya adalah dia akan nanya DNS server ya, DNS server akan mengirimkan query ke DNS server di dot ya yang top level domain ya. Jadi ada dot root-nya dulu, lalu ke top level domain seperti .com, lalu kemudian dia akan melemparkan atau memberikan informasi, kalau mau ke Comtia www.comtia.org ini IP-nya adalah sekian gitu ya. Yang memberikan informasi adalah comtia.org DNS server ya. Gitu. Nah, kemudian juga kalau kita nge-browsing kan kita pakai HTTP itu. Nah, di situ ada yang namanya URL atau Uniform Resource Locator ya. Bisa kita gunakan HTTP misalnya /// ya. Ini. Misalnya contoh store.comtia.org. Nah, itu adalah kemudian kita bisa setel juga ada file path-nya ya. Kebanyakan kalau kita lihat itu store.comtia itu sendiri adalah FTDN ya. Dengan HTTP adalah protokolnya. Jadi kalau kita lihat kalau kita translasikan HTTP //
store.conti.org itu sebenarnya kita udah nyebut protokolnya HTTP, kemudian host location-nya adalah store.contia.org, kemudian ada file path-nya seperti /itf/index.html atau .htm gitu. Nah, kemudian Internet Application Services itu dihandle oleh si TCP dan UDP, responsible for addressing and establishing connection. Kemudian Application Layer Protocol provide user level services. Ya. Nah, kemudian kita ada HTTP, HTML, ini digunakan untuk browsing ya. The basis of World Wide Web enables client typically web browser to request resources from HTTP server. Ini bisa ada intranet, ada extranet ya. Kemudian kebanyakan yang digunakan adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Ya, kemudian untuk koneksi supaya lebih secure kita menggunakan SSL atau TLS, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security. Nah, ini biasanya digunakan untuk meng-establish identity of website and protect communication between server and client. Jadi kalau kita sniffing nggak bakalan bisa kelihatan ya apa yang dikirimkan dari client atau client dan server dan client. Dan kebanyakan menggunakan CE atau Certification Authority ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi di lebih detail di bagian networking, ini cuma untuk dasar aja. Kemudian ada email, ya biasanya untuk terima email ya. Ada SMTP, ada MX, Mail Exchanger. MX itu adalah DNS record ya, yang menampilkan itu adalah servernya mail ya. Kemudian untuk text and binary, mereka biasa menggunakan yang namanya MIME ya, Multi-Purpose Internet Mail Extension. Kalau untuk kita connect dan kita tarik email dari server itu bisa kita menggunakan POP3 protokol atau menggunakan Internet Message Access Protocol. Tapi paling bagus sih sebenarnya enaknya pakai pakai MIME atau pakai IMAP. Ya, IMAP itu adalah Internet Message Access Protocol, di mana kita bisa narik pesan-pesan dari mailbox tertentu. Ya. Anda bisa configure email ya. Ini bisa Anda setel, bisa pakai Outlook, bisa pakai Microsoft Outlook, atau pakai misalnya Firefox Thunderbird. Ya, itu Anda bisa setel supaya bisa menerima email, apakah menggunakan POP3 atau menggunakan IMAP4, ya itu bisa disetel. Dan SMTP-nya sudah jelas di smtp.myisp.net. Itu adalah lokasi di mana kita bisa menarik emailnya. Oke. Nah, saya rasa itu aja untuk mengenai networking, nanti akan kita bahas di materi Network Plus ya, lebih detail lagi. Ini cuma untuk dasar aja. Jadi di sini kita belajar tentang component and function of computer network, list of protocols and technologies, used for addressing, kemudian connect computer to wired or wireless network, sama describe the use of common application protocol. Nah, ini application protocol seperti di electronic mail, SSL, TLS, HTTP, HTML, ya, URL, dan beberapa yang lain. Oke, nah, saya rasa itu dulu. Sebentar. Ya, udah jam 9 ya, cepat banget. Kamera mungkin bisa dimatikan dulu ya teman-teman ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kita sampai materi tadi di modul 4 unit 1 networking konsep. Itu intinya di networking nanti kita akan masuk ke course yang spesial ya, khusus untuk Network Plus. Ya. Kita namanya Network Plus. Kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana ada IP address, MAC address, dan sebagainya. Termasuk port, protokol, dan sebagainya. Oke? Oke, silakan ada pertanyaan? Silakan. Chatnya saya disable aja ya. Langsung mau nanya, bilang namanya siapa, mau nanya apa. Silakan. Namanya apa? Ya. Mungkin nih namanya siapa? Rijalul ya? Ya, Rijalul Haki. Oke, mungkin silakan. Terkait dengan network ya. Saya mau tanya, kalau pakai dual boot itu ntar bakal pengaruh ke harddisknya atau ke RAM-nya, Pak? Ke harddisk yang pasti. Ke harddisk yang pasti. Terus kalau ke RAM-nya nggak ada pengaruh ya? Oh, nggak pengaruh. RAM itu kan beda fungsinya.
Saya sih agak kurang merekomendasikan Anda menggunakan dual boot, karena sekarang udah nggak zaman sih ya dual boot. Kebanyakan orang udah pakai virtual mesin, virtualisasi kayak pakai VirtualBox atau VMware Workstation. Udah jarang lah udah pakai yang dual boot. Zaman dulu sih masih lah dual boot karena nggak ada virtualisasi. Mending Anda install Windows atau Linux, kemudian install OS yang lain di dalam virtual mesin di dalam virtualisasi Anda, ya gitu. Oh gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Halo Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Dulu kalau saya kan ada pernah nonton film tuh. Jadi itu kalau hard disk itu dibor atau dipecahin itu apakah memungkinkan masih datanya dikembalikan? Kalau udah dihancurkan sih udah nggak bisa lagi, Mas. Nggak bisa lagi ya? Kecil kemungkinan. Distraction namanya. Apa? Distraction itu adalah cara kita menghapus data dengan merusakkan hard disk. Oh. Oke Pak, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Pak, saya Tante Pak mau tanya. Silakan. Pak, untuk practice exam dari Komtia ini ada nggak sih Pak yang biar kita bisa lihat langsung jawaban kita benar nggak sih gitu Pak? Terima kasih. Bisa sih, Anda bisa cari-cari di internet sih. Tapi kalau saya punya, saya nggak kasih jawaban dulu nanti. Ini kan untuk tes. Oh, ya, kita Anda cari-cari aja di internet, ya. Bisa lah, googling aja. Iya. Ya, tapi jangan nanti kalau ujian jangan nyontek ya. Iya Pak, siap Pak. Oke. Silakan yang lain. Pak, saya mau tanya terkait network. Kalau penggunaan masih kedengaran nggak? Silakan. Kan sekarang tersembunyi di balik NAT ya Pak. Kalau menggunakan IPv6, apa saya bisa ping langsung ke device Pak Semi kalau saya tahu IPv6-nya Pak Semi? Kalau saya kan kebetulan IP saya kan saya tidak ada dedicated public IP, jadi nggak bisa. Halo. Maaf, Halo. koneksinya. Ya, intinya kalau public IP itu public IP bisa kita ping, tapi kalau public IP terus dikasih ada NAT ya udah nggak bisa. Okay. Public IP-nya aja yang bisa dicapai. Ya, ngomong untuk materi network tadi kan ada introduction ya, jadi perkenalan tentang network ya. Tapi nanti kita ada kelas khusus untuk yang belajar tentang network plus. Nah, maksudnya tentang networking. Ya, nanti Anda akan saya kasih materi untuk baca-baca untuk networking ya. Baik, terima kasih banyak Pak Semi. Ya, terima kasih. Ya, yang lain nanti tolong baca-baca ya ininya materi kita ya, karena nanti tadi kan saya udah kasih 40 soal ya. Anda latihan aja. Nanti rencana saya kalau bisa minggu depan kita ada post test atau mock test ya. Sekitar 90 sampai 100 soal lah. Siap-siap ya. Selamat malam, Pak. Malam. Saya Nizam, ingin bertanya tentang networking tuh, Pak. Yang tadi kan ada SSL atau TLS tuh, Pak kan. Itu kan digunakan supaya secure protokol lah gitu, Pak kan. Betul. Tapi kan saya lihat di YouTube tuh ada yang namanya HSTS hijacking tuh, Pak. Nah, itu gimana cara ngamanin? Kalau hijack yang HSTS hijacking itu biasanya dia hijack itu di internal. Jadi orang tuh belum make enkripsi, koneksi dia udah di hijack duluan. Jadi koneksinya tuh udah tidak secure gitu loh. Nah, jadi potensi untuk secure atau tidak secure tergantung ya. Jadi kalau Anda melakukan hijacking di internal itu potensinya tetap tidak secure. Tapi kalau seandainya, makanya teknik tuh banyak ya. Anda bisa melakukan teknik secara internal, secara eksternal ya. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk meng-secure-nya. Nanti di bagian security kita cerita deh. Ini fokus kita belum ini. Jadi intinya kalau SSL, TLS itu digunakan untuk men-secure koneksi dari klien dan server atau sebaliknya. Tapi ada potensi untuk orang meng-hijack koneksi kita. Sebelum kita menggunakan HTTPS atau SSL TLS, dia bisa hijack. Ada kan yang namanya SSL strip juga, di mana kita bisa membuang. Jadi itu potensinya ada. Jadi tapi kecil, karena itu harus kerjaannya nge-hijacknya itu di internal network. Jadi nggak bisa oleh eksternal.
Oh, iya. Gitu. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Silakan. Masih 5 menit lagi. Saya kasih waktu. Halo, Pak. Ya, silakan. Mau tanya kalau dari perbedaannya sisi network belajar CompTIA dengan Cisco itu kan, kalau Cisco ada NetAcad Pak ya. Kalau dari sisi CompTIA itu belajar networknya dari mana ya Pak ya? Network Plus, CompTIA Network Plus. Ada satu course sendiri. Oh, kalau berarti hampir sama kayak hampir sama. Cuma kan gini, kalau Cisco CCNA, CCNP itu kan dia spesifik to Cisco. Jadi dia membahas masalah routing, switching yang memang menggunakan device-nya mereka. Kalau Network Plus itu bebas. Anda bisa pakai Cisco, Anda bisa pakai Huawei, Anda bisa pakai TP-Link gitu loh. Jadi lebih umum. Berarti itu intinya pembelajarannya berarti sama aja gitu, ibaratnya kita meng-create VLAN terus memberikan. Tidak. Oh, ada pembahasan tentang VLAN itu apa, cara membuat VLAN itu apa, tapi tidak spesifik to vendor tertentu, tidak ngomong masalah Cisco, tidak ngomong pakai. Oh iya, maksud saya gitu kan, kalau di kalau dari sisi Cisco kan kayak itu kan unik ya, punya Cisco gitu. Kalau dari sisi CompTIA berarti lebih umum, generik dia. Jadi misalnya tentang VLAN ada, tentang segmentation, subnetting, VLSM ada, tentang NAT ada, semuanya ada. Cuma dia tidak spesifik tuh satu vendor tertentu. Saya juga dulu zaman awal-awal saya juga belajar CCNA, saya sampai CCNP gitu ya. Tapi begitu saya lihat Network Plus, ya kurang lebih sih sebenarnya, cuma lebih umum sih dia. Jadi nggak ngomong siapa ini Cisco punya atau Huawei punya atau TP-Link, tapi konsepnya aja yang kita pelajarin. Misalnya konsep layer-nya OSI. Ya berarti lebih ke OSI layer ya Pak ya? Betul. Nanti deh saya kasih materi deh sebelum kita masuk ke Network Plus, saya akan kasih materi, ada rangkuman, Anda bisa baca-baca tuh, ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, tentang routing, tentang switching, tentang apa itu STP, ya, apa itu VLAN, ya kita belajar itu semua kok, ya. Oke Pak. Silakan yang lain. Ya ini udah hampir ini ya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Kalau yang nanti kalau mentok kita di chat room aja. Ya banyak yang nggak bisa ikut nih kayaknya. Ya malam, silakan. Satu pertanyaan lagi. Pak Semi, ini agak unik sih pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa. Airbud-nya itu pakai merek apa ya, Pak ya? Suaranya jernih sih. Oh, Airbud saya. Kok tahu saya pakai Airbud? Tuh, keren nih. Saya pakai namanya Samsung. Samsung apa sih? Bentar. Lupa saya mereknya. Samsung Samsung Airbud. Namanya Samsung, saya aja lupa namanya nih. Sorry ya, sebentar saya sambil nunjukin ya. Galaxy Buds Live. Ini nih, saya tunjukin. Nah ini Galaxy Buds Live. Ini kelihatan kan? Kelihatan Pak. Harganya lumayan Mas masalahnya. Jernih banget gitu waktu. Ya, harganya lumayan Mas, lumayan di kantong, tapi hasilnya sih kualitasnya oke kok. Galaxy Buds Live namanya. Ya, ada ya kalau mau murah-murah beli aja yang Xiaomi atau Huawei, kan boleh lah. Karena dia ada active noise cancellation, ya. Jadi itu active noise cancellation itu penting karena kalau kita ngomong kita nggak terganggu dengan yang lain-lain. Gitu. Ya, oke. Jadi jualan saya ini, Mas. Belilah Samsung Live Buds. Jadi tadi saya perhatikan kok Pak Semi waktu ngobrol tuh nggak ada noise-nya gitu, Pak. Apa kira-kira ya? Oke, thank you Mas, thank you ya. Oke, saya rasa itu aja sementara untuk malam ini. Recordingnya akan saya siapkan segera. Ya, kita jumpa lagi hari Sabtu ya. Jadi besok malam itu kita diskusi. Besok itu kita sharing session ya. Tahu kan ya, sharing session?
besok malam jam 8 sharing session. Nah, ini nanti topiknya tadi anak-anak teman-teman pada minta bahasa Inggris ya. Boleh itu soft skill. Ya. Halo? Halo? Iya, Pak, betul, Halo, Pak. Pak. Nah, besok kita ngobrol masalah soft skill ya, karena yang namanya orang IT soft skill-nya jangan dilupain ya. Betul, Pak. Banyak yang salah, ya banyak yang kebalik-balik tuh bahasa Inggrisnya. Kalau saya tuh gatel tangan sama mulutnya kalau untuk. Iya, Pak, itu yang penting, Pak, soft skill, Pak. Ya. Soalnya gini, kadang-kadang saya ngelihat banyak yang salah, tapi kebanyakan orang tuh nggak berani mengkoreksi. Kalau saya tuh gatel tangan saya atau mulut saya bilang ini salah, harusnya begini gitu loh. Karena saya nggak mau orang tuh salah, udahlah salah nggak diperbaiki, seumur hidup dia akan salah terus, benar nggak? Ya, betul, Pak. Kan? Ya, betul. Nah, jadi kalau kita itu, apalagi kalau saya sebagai guru ya, sebagai instruktur, kalau saya ngelihat sesuatu yang salah, saya akan perbaiki. Takutnya tuh orang bilang, oh ini kan dari sananya, nggak bisa gitu dong. Kalau emang salah, harus kita perbaiki. Supaya nantinya, next generation nggak bakalan salah lagi. Gitu. Ya, besok kita cerita-cerita lebih panjang. Nanti saya kasih skenario, saya kasih beberapa tips and tricks buat biar bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Jadi kita di sini belajar IT, information technology, komputer, hard skill, sama soft skill juga. Jadi jangan lupa, kita juga harus ngerti. Nanti saya akan ngajarin juga, kalau ada waktu, saya akan ngajarin technical report writing. Jadi gimana caranya bikin laporan teknis. Terima kasih, ya? Pak. Nah, supaya Setuju, kalian juga Setuju, Pak. nah, masa jadi pen tester misalnya, atau jadi security analyst nggak bisa nulis laporan, bingung kan? Siap. Mantap, Pak. Reporting itu penting. Ya, insya Allah bisa Anda dapatkan lah. Saya sih orangnya open ya dengan itu. Kalau misalnya dengan ide-ide ya. Kalau memang saya bisa kerjakan, saya akan kerjakan, saya akan share. Tapi kalau memang saya nggak bisa, ya saya bilang nggak bisa gitu loh. Jadi yang saya share adalah yang saya bisa. Dan ada potensi juga teman-teman boleh sharing juga yang teman-teman yang lain ya. Termasuk juga nanti saya akan manggil teman-teman saya yang udah jago-jago, salah satu murid saya yang udah jadi trainer ya. Ada yang kenal nggak Mas Beli? Pernah dengar nggak? Kenal, Pak. Nah, itu Mas Beli itu mantan didikan saya juga tuh. Guru saya. Nah, oke. Gurunya Mas Putra ya. Tanya aja Pak Beli, Iya, Pak. dulu sifunya siapa? Bilangin. Ya. Oke, saya rasa untuk malam ini itu aja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jumpa lagi besok untuk sharing session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Semi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.